berpuasa. Berpuasa menjadi ibadah yang wajib untuk kita lakukan. Tujuan menjalankan puasa Ramadan yang itu untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Sahabat al-ikhlas, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Selawat serta salam kita panjatkan untuk Nabi dan junjungan kita Nabi Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam dan pula kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa manusia keluar dari alam gelap yang gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, baiklah pada hari ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Menuntut Ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dengan ilmu kita dapat menyelami luasnya anugerah Allah. Dengan ilmu pula kita dapat memperoleh kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bersempat hadir di depan orang ini. Salat dan salam semoga senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau rela menjatuhkan air matanya, beliau rela menjatuhkan keringatnya demi mengatakan kalimat la ilaha illallah di atas muka bumi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul sombong. Sombong adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci sifat sombong? Kita bisa mengingat kisah Iblis, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Iblis, wahai Iblis, apa yang menghalangimu ketika aku menyuruhmu untuk bersujud kepada Adam? Iblis menjawab, ana khairun minhu, ya Allah, saya lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Lalu Allah murka kepadanya, lalu Allah marah kepadanya, dan Allah menyuruhnya turun dari surga. Kita juga bisa mengingat kisah Fir'aun, yang dimana ia menyombongkan kekayaannya, sehingga ia mengatakan, ana rabbul a'la, akulah Tuhan yang Maha Esa. Lalu Allah murka kepadanya, lalu Allah marah kepadanya, lalu Allah menenggelamkannya di dalam neraka. Ya ikhwan rahimani rahimakumullah jami'an. Apa yang harus kita sombongkan? Kita ingin menyombongkan ketampanan kita. Ingat, Nabi Yusuf lebih tampan daripada kita. Pernah Nabi Yusuf berjalan di depan dua orang perempuan yang lagi membawa. Lalu Nabi Yusuf berjalan di depan dua orang perempuan tersebut. Lalu mereka memandang Nabi Yusuf, sehingga dia tidak menyadari bahwa
pisau. Nauzubillah min dzalik. Apa yang harus kita sombongkan lagi? Kita yang menyombongkan kekayaan kita, ingat Nabi Ayub lebih kaya daripada kita. Kenapa Nabi Ayub bisa kaya? Karena ia telah melalui ujian yang sangat berat sehingga ia diusir dari kampungnya. Tetapi Nabi Ayub sabar menjalaninya. Sehingga ia bisa kaya kembali. Apa yang harus kita sombongkan lagi? Kita yang menyombongkan kekuatan kita, ingat Nabi Sulaiman lebih kuat daripada kita. Kenapa Nabi Sulaiman bisa kuat? Kenapa? Kenapa Nabi Sulaiman bisa kuat? Kenapa Nabi Sulaiman bisa dikatakan kuat? Karena jin dan bala tentaranya takut kepada Nabi Sulaiman. Saking kuatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karena itulah, marilah kita menjauhi sifat sombong. Karena sifat sombong adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan tidak menyukai orang-orang yang merendahkan diri. Oleh karena itulah, marilah kita menjauhi sifat sombong. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan pada hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang dalam barokah ini. Hadirin Allah, ceramah yang kali ini saya bawakan berjudul Malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lahu lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri min alfi syahrin. Yang artinya, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita panjatkan. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan istrinya sampai akhir zaman. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Kemuliaan Sedekah pada Bulan Ramadan. Salah satu alasan Rasulullah SAW memberi teladan untuk lebih bersemangat dalam bersedekah di bulan Ramadan adalah karena
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam pernikahan kalian. Selawat serta salam dan jasa tidak lupa kita antarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad
hatinya. Jemaah yang dirahmati Allah, kalimat yang memberikan nasihat kepada kita berkaitan dengan kewajiban puasa secara khusus. Jemaah yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengendaki kemudahan bagi Anda dan Allah tidak mengendaki kesulitan bagi kalian. Ayat surah Al-Baqarah ayat 125. Jemaah yang Allah, inna dina yusra, agama ini mudah. Ayat riwayat Bukhari. Dan beginilah sesungguhnya kenyataan yang ada seluruh rangkaian syariat yang Allah ajarkan semudah, semuanya mudah. Tapi paling mudah semua ibadah. Salat, puasa, zakat, haji sangat mudah. Salat antara 24 jam Allah hanya mewajibkan kita 5 kali salat dan 1 kali salat boleh. Saya menggunakan waktu 10 menit. Seandainya kali 5 menjadi 60 menit, katakanlah Anda berikan waktu 1 jam atau sedikit. Atau lebih sedikit. Anda masih memiliki sisa waktu 23 atau 22 sekian jam salat tidak berat. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, dewan juri serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Manusia Allah ciptakan dengan rahmat yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jemaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salam salawat semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin jemaah rahimakumullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur dan sebanyak-banyaknya atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan segala nikmat dan hidayahnya kepada kita, yaitu taubat yang murni sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Karim ayat 66. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
Allah, teriring doa dan keselamatan semoga berlimpah atas Nabi dan Rasul termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin dan dewan yang saya hormati, Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Ramadan telah benar-benar datang. Judul kultum kali ini tentang puasa. Marhaban ya Ramadan. Kita semua tahu bahwa puasa Ramadan adalah salah satu dari 5 Islam yang wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan mampu melakukannya. Namun, bahwa kita sudah benar-benar memahami makna dan hikmah di balik dalam puasa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 190. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Selain itu, puasa Ramadan juga mengajarkan kita untuk bersabar dan mengendalikan hawa nafsu. Selain kita bisa lebih memahami makna pengorbanan dan kasih sayang kepada sesama. Para hadirin dan dewan juri yang saya banggakan, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga merupakan sebuah ibadah yang memiliki pahala yang besar yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita lakukan ibadah puasa dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, dengan harapan agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan dan kesabaran kita dalam menghadapi cobaan kehidupan. Sekian terima kasih saya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan juri dan saya hormati juga panitia dan sayangnya dari sekalian. Bagaimana, masih semangat mendengar ceramah? Kalau tidak masih, lanjut ini. Ya, ceramah saya ini tentang makna nuzul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia ini seperti mestinya. Semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan
pertama kalinya di Gua Hira oleh malaikat Jibril. Ayat yang menyatakan surat Al-A'la dari ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min khalaq, khalaqa wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang memiliki keistimewaan. Al-Quran merupakan kitab penyempurnaan daripada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Selain itu, Al-Quran juga merupakan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tak heran banyak masyarakat yang menanti-nanti bulan Ramadan. Kegiatan bersama di masjid atau mualaf yang musalla buka bersama. Maaf ya, ada kesalahan tadi. Buka bersama hingga menghatamkan Al-Quran di masjid. Semua itu dilakukan dalam rangka menghormati turunnya Al-Quran. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengingatkan sejarah dan menanamkan nilai-nilai Islam, khususnya pada anak-anak sebagai generasi selanjutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali keistimewaan dalam Al-Quran yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran, apalagi seseorang membaca Al-Quran, mengamalkannya di bulan Ramadan. Jika kita punya sakit hati atau tidak ada beban kita bisa membaca Al-Quran, minta rezeki kepada Allah supaya dimudahkan rezekinya, apalagi ada belumnya. Bagaimana? Bagaimana semua ini? Adik-adikku sekalian, cocok atau tidak? Di dalam menjalankan kehidupan agar manusia berada dalam kebenaran, maka manusia harus mengamalkan yang namanya Al-Quran, membaca setiap hari, sore, malam, sampai subuh, diamalkan. Apalagi adik-adik pensi kebanyakan anak pesantren yang seminta kepada kalian untuk mengamalkannya, menjaga kehormatan pesantren, artinya ada kepada orang tua, kepada teman, atau mengajarkan tentang ilmu yang belajar di pesantren. Walaupun bukan pesantren juga, kalau memang sudah banyak palarnya, tolong dimurojaah. Karena yang paling susah itu menjaga Al-Quran. Kalau sudah dihafal dan diulang-ulang pasti akan dilupa. Karena saya juga alami. Oke? Bagaimana saudara? Sudah cukup? Ya, cuma ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya bilang ini bermakna dan bermanfaat untuk kalian semua. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayahnya sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan satu ceramah yang berjudul Keutamaan Bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimahumullah.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi dinamakan nikmat iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, karena dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman Honda menuju zaman Toyota, dan juga membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Dengan kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul sabar. Sedikit mulianya orang yang sabar. Sabar sendiri berasal dari kata sabar yang berarti menahan. Contohnya, menahan diri dari rasa kesal dan amarah, dan juga menahan diri dari rasa lapar dan berusaha melaksanakan yang ibadah puasa. Dan tidak semua umatnya Allah Subhanahu wa taala yang bersabar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai umatnya yang senantiasa bersabar. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 Allah telah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang berarti, wahai orang-orang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Bukan hal yang mudah untuk bisa mendapatkan nikmat kesabaran, yang sesungguhnya kita harus bisa mengontrol diri dari lingkungan sekitar dan kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, La ta'tau walakal jannah, janganlah marah, surga bagimu. Sabar memanglah sulit dan tak mudah untuk bisa kita hadapi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai umatnya yang senantiasa bersabar. Semulia-mulianya orang, tetapi dia adalah orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi umatnya yang senantiasa bersabar indahnya surga dan besarnya ganjaran baginya. Secukupkan ceramah singkat saya pada siang hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, kata saya hanya
kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dengan akhir kata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat hingga kita dapat berkumpul di masjid yang berbarakah ini. Dan tak lupa salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah, berdirinya saya di sini hanya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul kematian. Panitia dan peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang kita ketahui, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang 5 yang berbunyi, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa naqulu bi syarri wal akhiri fitnah wa alaina turja'un. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Dari ayat tersebut kita belajar bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan akhirat selama-lamanya. Waktu manusia di dunia amatlah singkat. Oleh karena itu, dengan waktu yang singkat kita perlu mewarnai kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat. Perbanyak amal ibadah, perbaiki akhlak, berbuat baiklah bersama manusia. Jangan terlalu banyak mengisi waktu dengan hal yang sia-sia. Kita akan menyesal di kemudian hari. Perbanyaklah ilmu sebagai bekal dalam kehidupan, dan perbanyak pula amal jariah untuk menolong di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia akan terpotong dia amalnya, kecuali 3 hal, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim 1631. Para panitia dan peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah sebagai kematian sebagai nasihat untuk kita. Apakah kita sudah siap apabila kematian tiba? Cukupkah bekal yang kita miliki untuk menuju akhirat yang kekal dan selamanya? Pantas kita untuk berterusan hari. Pertanyaan-pertanyaan tersebut semoga menjadi renungan untuk kita berbuat baik dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mempersiapkan bekal untuk menghadiri kehidupan dan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita mati dalam golongan ini. Sekian ceramah singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.